Ya, sebelum kita mengetahui bahwa kenapa kurikulum itu dia berubah, kita perlu ketahui dulu tentang apa itu kurikulum. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi pembelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, dan hal ini dia terdapat atau tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi intinya dengan bahasa sederhananya, kurikulum itu adalah pedoman untuk kita melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kita telah rencanakan. Ya, selanjutnya, ya ini adalah selain pedoman, dia juga merupakan peta untuk menunjukkan arah bagaimana kita melaksanakan pembelajaran itu. Nah, selanjutnya penyebab kenapa kurikulum itu dia berubah. Yang pertama adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Karena dia berubah, dia sesuai dengan perkembangan teknologi maupun perkembangan zaman. Yang kedua, globalisasi yang semakin intensif. Perkembangan teknologi dampaknya juga dengan adanya globalisasi semakin tinggi. Terus selanjutnya adalah perubahan budaya sosial yang cepat. Contohnya biasanya kalau dulu orang misalnya menanam itu hanya pakai mengandalkan tangan dan lain-lain, tapi sekarang itu sudah mengandalkan teknologi. Nah, dan di sini seperti kita ketahui bahwa dunia kita berubah dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial budaya menuntut kita untuk beradaptasi. Jadi ketika ini adalah penyebabnya, ketika dia berubah maka ada hal penting juga, salah satu hal penting juga selain tiga penyebab ini, maka kita harus siap untuk beradaptasi. Ya, selanjutnya adalah tantangan di era modern. Dengan adanya perubahan kurikulum dan tantangannya, tentunya salah satunya yaitu persaingan global yang semakin ketat, keterampilan abad 21 yang harus kita kuasai. Salah satunya itu pemanfaatan teknologi yang ada. Misalnya kita bisa menggunakan Android, menggunakan aplikasi-aplikasi yang digunakan di laptop dan selainnya. Ini adalah tantangan di era pendidikan untuk adanya perubahan. Nah, ada yang jelas ketika satu kurikulum itu dia berubah, maka ada keterbatasan kurikulum baru. Misalnya kalau kurikulum baru itu kurang relevan dengan zaman, berarti kurikulum itu dia bisa berubah karena dia sesuai atau dia relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, kalau yang lama kurikulum lama mungkin ada juga yang terlalu banyak teori sementara kurang praktek. Yang selanjutnya kurang menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Nah, tujuan perubahan kurikulum itu yaitu bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, relevan dengan perkembangan zaman. Jadi dengan salah satu tujuannya itu yang jelas kita harus meningkatkan kualitas layanan, kualitas proses pembelajaran, sehingga capaian pembelajaran yang sudah kita rencanakan atau kita susun itu bisa kita aplikasikan di kelas. Dengan salah satu contoh yaitu kita memotivasi siswa, mengatur suasana kelas yang nyaman dan menarik sehingga siswa bisa fokus, bisa serius untuk mengikuti proses pembelajaran. Ya, di sini ketika suatu kurikulum itu dia berubah, maka
kita sebagai pendidik, sebagai tenaga pendidik juga mempunyai peran dalam perubahan kurikulum tersebut. Di antaranya yaitu kita harus mendukung pemerintah untuk menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang kedua, salah satunya karena ini adalah kurikulum baru, minimal kita harus menyiapkan kemampuan atau keterampilan kita dalam beradaptasi dengan perubahan. Salah satunya kita juga bisa mengadakan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Dengan mengikuti pelatihan tersebut, yang jelas kita akan bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Ya, jadi perubahan sebuah kurikulum dan peran kita yang terpenting adalah kita harus bertanggung jawab, dan itu merupakan perubahan tanggung jawab kita bersama untuk melakukan perubahan itu, yaitu adanya kolaborasi antara orang tua, masyarakat, komite untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ya. Selanjutnya, kenapa kurikulum itu dia bisa berubah? Kesimpulannya adalah karena mengalami perubahan zaman, dia bersifat dinamis, terus beradaptasi dengan konteks kebutuhan peserta didik dan karakteristik lingkungan satuan pendidikan dan latar belakang peserta didik dapat dipertimbangkan. Di kesimpulan kurikulum ini, dia bersifat dinamis, berarti dia bisa diganti, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dia dinamis, berarti seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum ini biasanya 5 tahun sekali dia akan diganti, berarti itu dia dinamis, dia bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Terus harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ini berarti pengorganisasian pembelajaran yang kita susun dalam kurikulum itu kita harus menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan kemampuan siswa berdasarkan kebutuhannya. Ya, itu yang saya sampaikan. Namun sebelum menutup sesi penyebaran mengapa kurikulum berubah, di sini saya mengajak teman-teman untuk melakukan refleksi. Di sini adalah bentuk refleksinya. Nama gurunya ya guru kelas. Jadi di sini selebrasi apa yang harus kita rayakan nih maksudnya setelah kita mengetahui kenapa kurikulum itu dia berubah, maka apa yang harus kita lakukan. Terus yang kedua, apa yang harus kita hentikan. Terus yang ketiga, apa yang harus dilanjutkan. Ini adalah terus yang keempat, apa yang harus kita mulai. Ini adalah refleksi atau bentuk umpan balik dari teman-teman setelah mendengar apa yang saya paparkan. Dan ini saya bagi, silakan teman-teman memberikan umpan baliknya. Ya, silakan memberikan tanggapan. Terima kasih. Lihat bagaimana umpan balik yang teman-teman berikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.